Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Maulid Nabi menunjukkan bahwa perayaan untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah dimulai sejak dahulu. Dan berikut adalah kisahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah. Di setiap tanggal 12 Rabiul Awal inilah kemudian diperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun sejak kapan dan bagaimana sejarah Maulid Nabi digelar? Menurut buku Pro dan Kontra Maulid Nabi karya Amwaskito menyebutkan perayaan Maulid Nabi sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Keinginan untuk merayakan hari kelahiran Nabi telah ada dan muncul sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu tahun 638 Masehi sampai 22 atau 23 Hijriah. Ketika itu Umar ingin menetapkan Hijriah sebagai penanggalan resmi pemerintahan Islam. Para sahabat tidak mengetahui secara pasti dan mengalami kesulitan menentukan kapan harinya, tanggal. Yang pasti kelahiran Nabi Muhammad SAW nantinya juga menjadi patokan awal penanggalan Hijriah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah bertepatan 20 April 571 Masehi. Terkait kelahiran Nabi, selanjutnya kepastian kapan peringatan Maulid Nabi dimulai beserta perbedaan pendapat di antara sejumlah ulama. Menurut buku Pro dan Kontra Maulid Nabi karya Amwaskito, ada 3 teori sejarah Maulid Nabi SAW. Pertama, perayaan Maulid Nabi mulai digelar pada zaman dinasti Ubaid atau Fatimiyah berkuasa, yaitu sekitar tahun 362 sampai 567 Masehi atau sekitar abad 4 sampai 6 Hijriah di Mesir yang beraliran Syiah Sami'iliyah atau Rafida pada masa itu. Peringatan Maulid Nabi dirayakan di era Abu Tamim yang memiliki gelar Al-Mu'is Lid-Dinillah. Tetapi masih satu bentuk perayaan saja, tidak hanya perayaan Maulid Nabi, namun juga perayaan Asyura juga digelar. Kedua, Maulid Nabi berasal dari kalangan Ahlus Sunnah. Pertama kali diadakan oleh Sultan Abu Sa'id Muzaffar Kukabri bin Zainuddin bin Bakhtari. Muzaffar seorang raja yang dikenal dermawan. Ia membangun Masjid Al-Zami Al-Muzaffari di lereng gunung Kasiyun. Dikisahkan Muzaffar merayakan Maulid Nabi dengan mengundang ulama, ahli tawasul dan seluruh rakyatnya. Para tamu dijamu hidangan makanan, memberikan hadiah dan bersedekah kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, perayaan digelar pertama oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih tahun 567 sampai 622 Hijriah. Salahuddin kala itu penguasa dinasti Ayyub. Ia mulai berkuasa di Mesir di bawah otoritas dinasti Zanki dan Daulah Abbasiyah. Ketika Salahuddin berkuasa, pengaruh Syiah Rafidah sangat kuat yang berasal dari dinasti Ubaidiyah. Kemudian kekuasaan dinasti Ubaid di Mesir selama 280 tahun. Ajaran tradisi budaya Syiah melekat dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Mesir. Dinasti Ubaidiyah membangun kekuasaan dengan cara kultural, yaitu mendirikan Al-Azhar sebagai pusat kaderisasi dai-dai Syiah Rafidah yang tersebar ke wilayah Mesir. Tak hanya itu,
Mereka berusaha membangun simpati, mengadakan berbagai perayaan keagamaan, salah satunya adalah Maulid Nabi. Saat Salahuddin berkuasa di Mesir, ia tidak serta-merta membersihkan budaya Syiah yang berumur ratusan tahun. Ia menyadari peradaban Syiah sudah berusia ratusan tahun dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Mesir selama 280 tahun dinilai sangat sulit dilakukan. Ia berusaha melakukan perubahan dengan cara berlahan, mengubah kurikulum ajaran Syiah dari simbol hingga ulama dan juga buku Syiah dengan versi Ahlul Sunnah. Perayaan Maulid Nabi di masa Salahuddin tetap dipertahankan. Ketika itu digelar secara massal oleh Salahuddin, tetapi awalnya mendapat protes sebagian ulama, dianggap menyalahi aturan agama Islam, yaitu bid'ah. Alasannya, di masa Nabi Muhammad SAW tidak pernah dilakukan. Salahuddin menjawab dengan mengatakan, perayaan Maulid Nabi tidak lebih hanya untuk menyemarakkan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual. Saat itu, perayaan Maulid Nabi pertama kali digelar oleh Salahuddin tepat tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi dengan mengadakan gebiar Maulid Nabi, yaitu sayembara penulisan riwayat Nabi berserta pujian-pujian bagi Nabi dengan bahasa seindah mungkin. Semua ulama dan sastra diundang mengikuti kompetisi tersebut. Ada Syekh Ja'far Al-Barzanji sebagai pemenangnya dengan karya Kitab Barzanji. Sampai kini Kitab Barzanji menjadi menu utama bacaan dalam peringatan Maulid Nabi. Nama Barzanji diambil dari pengarang naskah tersebut, yakni Syekh Ja'far Al-Barzanji. Karya tulisan itu berjudul Ik Al-Zawahir, yang artinya kalung pertama. Karya ini disusun untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi akhirnya di kemudian hari lebih dikenal penulisnya. Itulah sejarah tentang Maulid Nabi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Walau lahir di Mekah, Nabi Muhammad membawa misi menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia di bumi dan sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tiadalah mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, merupakan agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia di bumi dan seluruh bangsa jin. Bangsa jin dan manusia wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keagungan akhlak Nabi disebutkan dalam ayat Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad menghapus risalah para nabi sebelumnya. Dan kitab suci Al-Quran telah menghapus kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Dan Allah tidak akan menerima agama lain kecuali Islam. Dan kelak agama selain Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad akan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.